Selamat sore Pak. Nah, ini kami bersama rekan-rekan banyak hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak mengenai perkembangan P-Network Pak. Sore. Nah, ini kami rame nih Pak bersama rekan-rekan ini para penambang pioner ya untuk wilayah Sumatera Utara ini Pak. Oh iya. Jadi ini kami kembali berkunjung ke kediaman Bapak ini, banyak hal yang ingin kami tanyakan Pak. Boleh. Nah, terkait Gaido Pak, yang pertama Pak. Gaido ya? Iya Pak. Gaido ini dengar-dengar kita di media sosial, ya. Kok sudah banyak yang pesan-pesan mobil, pesan-pesan kereta, segala macam Pak. Ada yang rumah. Jadi kita bingung ini Pak. Apa benar itu Pak? Mohon Pak penjelasannya Pak. Oh gitu, soal Gaido ya? Iya Pak. Ya, Gaido itu adalah sebuah lembaga atau institusi seperti bank ya. Bukan seperti bank, maksudnya sebuah wadah di mana di dalamnya ada beberapa divisi yang di situ pernah kita dengar, kita lihat dan kita baca informasinya. Gaido itu ada di situ grup-grup yang termasuk dalam naungannya ya. Iya, ada yang namanya dealer Sani Mobil, ada Gaido Travel. Ya, travel itu ada umroh, ada haji, kemudian ada Gaido Property dan lain-lain lah ya. Nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, terkait dengan P-Network ya. Jadi di sana ada seorang yang sering muncul kita lihat di media sosial seperti YouTube, namanya Bapak Ahmad Mustafa. Dimana ketika kita mencermati itu dulu ya, mencermati, memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama, beberapa kali dia tampil sebagai pembicara ketika ada yang namanya acara seperti Zoom meeting ya, atau sarasehan lah. P-Network Indonesia atau P-Network Nusantara Indonesia itu kan sering kali bertanya ketika nanti mainnet. Ini dulu ya, karena banyak orang yang salah pengertian ya. Ketika mainnet nanti apakah kita bisa menjual koin kita ke Gaido ya? Sebenarnya untuk proses menjual koin itu harus ke Gaido pun bisa. Ini kan ceritanya kalau mainnet. Iya. Kalau sudah masuk ke salah satu pasar kripto, kalau di Indonesia ya contohnya kayak toko kripto atau Indodax. Sebenarnya teman-teman mungkin akan lebih gampang lah ya kalau untuk mencairkan ya daripada ke Gaido. Hanya saja memang Gaido bisa menjembatani untuk teman-teman yang punya koin P-Network itu ketika sudah ditambang dalam kurun waktu yang lama dan sudah banyak, boleh ya. Jadi Gaido itu menjembatani. Jadi tidak ada keharusan harus ke situ, enggak juga. Ya enggak ada. Kalau kita bilang harus ke Gaido, enggak perlu. Iya. Hanya mereka menjembatani. Contoh ketika misalnya kita punya 1000 koin. Nah 1000 koin itu kemudian kita kan ya kalau sudah menggunakan Pay Browser kita kan bisa mengirim koin. Tapi dengan catatan ini kita harus lolos dulu KYC, kalau nggak bisa. Iya. Nah setelah lolos KYC baru kemudian kita bisa mentransfer 1000 koin Pay misalnya untuk pemesanan 2 mobil. Contoh kan sudah dijelaskan di beberapa informasi yang sudah kita dengar dan kita lihat. Kalau misalnya katakanlah ya yang masih lifestyle lah, mungkin mobil Pajero ya, misalnya harganya 476 gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli Fortuner ya, Fortuner itu misalnya harganya 370 sekian lah, katakanlah seperti itu. Nah jadi 1000 koin itu kan tentu saja mereka sudah kasih rate harga. Ketika mainnet harga 1 koin itu harus $100.
Nah, kalau kurang dari $100, maka kita nambah koin. Itu dia. Iya, iya, Kita Pak. nambah koin. Tapi kalau misalnya harganya lebih dari $100, ya koin kita sisanya itu bisa dicairkan. Ya. Iya, Atau ketika 1000 koin itu, katakanlah memang harganya $100, pasti kan masih ada sisa. Sisanya ya mungkin sekitar 200 lah ya. 200 koin sekian. Yang 200 koin itu nanti juga bisa dicairkan dalam bentuk uang fiat atau uang yang nyata atau uang yang rupiah lah. Karena kita kapasitasnya di Indonesia, ceritanya kita bisa minta tolong cairkan dan kirimkan ya sisa dari koin atas inden mobil Pajero dan Fortuner itu bisa dikirim dalam bentuk uang sisanya tadi. Kan tinggal ngalikan aja. Ya, sisa 200 koin dikali $100. Kemudian dirupiahkan kali 14.000 per dolar. Ya berapa sisanya? Minta kirim ke rekening kita. Tapi di sana memang mereka kan membuat sebuah syarat ya, atau syarat di mana sebelum memesan itu semua, nah kan alangkah baiknya kita buka rekening. Ya, kalau misalnya kita mau bertransaksi di sana, ya buka rekening Gaido ya, termasuk di situ kan ada bank Gaido. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah buka rekening, nah tentu saja kan nanti hasil akhir dari cerita kita memesan, menginden atau ketika kita sudah melakukan transaksi menjual koin kita, maka mereka akan dengan mudah mengakses data kita untuk mereka mengirimkan uang dari pencairan yang 200 koin sisanya tadi setelah kita beli inden mobil tadi, ya kirim ke rekening kita. Nah, tapi kan yang pasti nggak ada sih kalau ibarat kata di calo-calo tuh nggak ada itu. Jadi mereka itu hanya menjembatani, apalagi mereka kan sudah menganut sistem mudharabah ya. Jadi bank syariah kira-kira gitu. Lalu bagaimana dengan mobil yang kita inden? Nah, mobil yang kita inden itu kan kalau misalnya harganya $100, ya estimasi harga ketika mainnet nanti, ya kalau misalnya 470 sekian koin tadi, itu kalau dirupiahkan kurang lebih seharga Pajero, yaitu 500 jutaan lah. Kalau harga, kita kan harus tahu juga harga on the road-nya ya. Harga ketika tahun 2022 misalnya mobil Pajero itu berapa kan gitu. Jadi mereka sudah bisa pasang ancang-ancang kira-kira gitu. Oh, ternyata ada teman-teman dari Medan misalnya ya, inden mobil kira-kira begitu, sekian orang. Kemudian dan lain-lain daerah-daerah yang lain. Nanti mekanisme pengirimannya yang pasti nanti semua sistemnya kan online. Nah, sistem online itu kan sekarang sudah jauh lebih mudah. Kita nggak harus datang lagi ke daerah Jakarta atau ke Jawa Barat sana, nggak perlu, semuanya sistem online. Tinggal kita nanti mendatangi dealer di mana kita sudah pesan inden mobil ke Gaido tadi. Jadi kita tinggal kontak aja dealer yang ada di Medan bahwa kami telah memesan dan kami sudah bayar koin Pai kami ke Gaido, dan Gaido tinggal membayar. Karena apa? Karena kan koin kita nanti akan dikonversi menjadi rupiah atau sudah diperdagangkan. Kalau misalnya ya katakanlah mainnetnya itu masuk ke pasar Indodax, ya mereka yang punya kerja kan gitu. Tapi kalau kita nggak mau ribet-ribet, ya nggak mau ribet nih, ya udah kita sendiri aja nyairkan dari Indodax jadi rupiah ke bank kita, kemudian uang yang udah jadi rupiah kita bawa ke dealer, udah selesai, nggak usah repot-repot ya. Ya, paham jadi, kan ya? Jadi berkaitan dengan yang ini Pak, yang haters itu ya kan. Nah itu gimana tuh yang katanya halu lah, pembodohan lah, dan macam-macam lah itulah. Itu orang-orang munafik itu. Percayalah, hari ini mereka itu munafik. Ya mungkin saya memang nggak ketemu sih contoh yang pernah mengatakan ya, salah satu channelnya Chandra Teja itu, dia bilang kalau Pi Network ya walaupun menggunakan kata tanda seru, tapi kan kita bukan orang goblok yang digoblok-goblokan sama dia. Ya, dia sendiri mereview salah satu Pi Network itu ada kebohongan begini begitu dan lain sebagainya. Kalau sebagai
kalau kapasitas kita dan dia sama-sama seorang YouTuber udah paham untuk nyari view, karena itu supaya menciptakan suasana pro dan kontra. Nah, ketika bicara tentang hater dan mereka mengatakan bahwa CoinFi itu halu, ya CoinFi itu nanti cuman bohong-bohongan dan lain sebagainya. Ingat, ini gratis, nggak ada ruginya. Dan saya pastikan jangan-jangan di handphone mereka, ya di handphone teman-teman yang mengatakan halu atau hater, ya jangan-jangan mereka sudah menambang. Nah, itu dia. Karena apa? Nggak ada cerita kalau hari ini CoinFi masih gratis, kenapa mesti dibilang halu, bilang begini dan begitu. Prediksi orang ya itu kan bisa beda-beda. Namanya orang memprediksi, menganalisa, sama seperti main forex. Kalau prediksi itu belum tentu benar-benar akurat, tapi juga belum tentu benar-benar fatal salah gitu. Nah, ini supaya paham. Nah, jadi terkait dengan hater, ya sekali lagi saya katakan munafik itu mereka itu. Padahal mereka menambang, diam-diam menambang. Iya, Ya. Nah, cuman udah kadung pernah ngomong seolah-olah Pi Network nanti begini begitu. Nah, itu munafik lah. Di handphonenya kalau kita periksa adanya aplikasi Pi Network itu. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, yang ngomong halu, para hater lah kita sebutannya, udah munafik lah itu dah. Ya. Orang-orang ini apa namanya? Ya mungkin sifatnya udah pendengki, udah gitu aja. Oh iya, ini Pak, mau tanya ini Pak. Iya, apa lagi? Berkaitan tentang harga CoinFi. Ya. Kira-kira setelah mainnet nanti bisa langsung $100 atau kita masih harus menunggu lagi tuh Pak? Kalau dilihat dari konsensus, ini kan kita harus mengenal istilah konsensus, ya. Konsensus itu kan harga yang disepakati. Dari banyak info yang kita juga sudah melihat, mendengar dan membaca, kira-kira gitu ya. Kalau merasakan belum lah, tapi membaca. Ya. Jadi kata Nicholas, harganya itu diprediksi sekitar $300 ketika mainnet, ya kan? Nah, kemudian ketika $300 dia Pak. artinya itulah yang tertulis dari informasi di di halaman Wikipedia dan ada nama di Pi browsernya itu mainepi.com itu. Iya. Jadi ada percakapan di mana ya kok kayaknya kalau di bawah $300 kok mungkin dia merasa kasihan gitu. Karena penambang ini kan bukan baru 1 bulan 2 bulan, tapi sudah 2 tahun lebih. Kalau dihargai murah, mungkin dia merasa ya punya hati lah. Kayaknya kok kecil kali, kira-kira gitu. Dan itu hanya Nicholas yang tahu dengan core timnya gitu. Jadi sepertinya $300 itu udah nggak meleset itu. Ya, amin. Ya. Oke lah Pak. Amin. Kalau gitu minum-minum dulu lah Pak ini Pak. Oh ya, Ya, boleh. Pak. Silakan diminum. Silakan. Monggo bos. Jadi Pak, gitu aja Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kami semua para penambang-penambang Oke. ini Pak ya. Oke ya Pak. Selamat sore Pak. Sore.